Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. La haula wala quwwata illa billahin aliyyin azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bernafas, untuk masih mengumpulkan sedikit demi sedikit pahala jariyah yang insya Allah akan sangat kita perlukan nanti ketika harta dan anak-anak tidak bisa membantu kita, yaitu di hari kiamat. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita haturkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat dan komitmen dengan jalan itu hingga hari kiamat. Abah umat sekalian, di tengah hujan yang setengah deras ini, insyaallah berkumpul dua hal, yaitu tentang keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, dan juga saat-saat di mana para malaikat yang berganti tugas. Sehingga ketika kita berdoa di kesempatan ini, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala doa ini terkabulkan. Maka mari kita berdoa, jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, saya dan Anda semuanya, termasuk orang-orang satu yang menjadi penduduk surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran ini sampai ajal menjemput kita dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari ketergelinciran, ketersesatan karena godaan-godaan setan, dan melindungi kita dari mungkin orang-orang yang hasad, yang membenci kita sehingga membuat makar. Dan kita memohon kepada Allah, siapapun itu yang membuat makar kepada orang-orang muslim ataupun kepada kita, maka mudah-mudahan itu kembali kepadanya. Wa makaru wa makarullah. Di tengah memang fitnah ya, fitnah dunia ini insyaallah semakin lama akan semakin kebenaran itu akan semakin kabur. Karena itu kita harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah agar selalu ditunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang keliru. Bapak umat sekalian, hari ini insyaallah kita akan membahas kembali tentang strategi keluarga Laudi Abu Hanafi mendidik Musa dan adik-adiknya untuk mencintai Al-Quran sehingga mereka mampu menghafal Al-Quran
di usia yang sangat belia ya. Rata-rata di usia 6 tahun, 6 tahun kurang. Untuk orang Indonesia itu sudah luar biasa. Hafiz termuda. Kata pepatah, man sara 'alad darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas suatu jejak, maka dia akan sampai pada ujung jejak itu berada. Jadi kalau kita ingin menjadikan kita anak-anak kita hafal Quran ya dengan baik, maka kita lihat bagaimana orang-orang yang telah berhasil menempuh jalan ini. Nah, ketika saya menerangkan ini bukan berarti saya telah berhasil, tidak. Saya masih berjuang. Saya masih berusaha untuk menempuh jalan mereka yang sudah berhasil. Cuman ini adalah dalam bentuk menyampaikan saja ya, karena saya kebetulan banyak bersentuhan langsung dengan anak-anak, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam buku, yaitu mencetak hafiz cilik ini, akan lebih bermakna gitu. Akan sangat lebih baik kalau antum semuanya itu mencari buku ini dan bisa dihubungkan dengan Ummu Alina ya, di Akuruku. Mungkin beliau bisa membantu antum untuk membeli buku ini. Jadi ketika antum membeli buku ini di Akuruku, insyaallah antum juga memberikan manfaat ya, dengan sedekah di Kutab Rumah Quran. Karena Akuruku ini adalah kita berharap sebagai cikal bakal nanti akan adanya suatu perusahaan gitu kan, unit usaha yang dia akan menopang keberlangsungan Yayasan Kutab Rumah Quran di masa depan. Monggo silakan kontak Ummu Alina di Akuruku yang mungkin nomornya sudah menyebar. Dan kita mulai. Silakan melihat di slide, saya akan menampilkan. Menanamkan cinta Quran pada anak, yang kita bahas adalah pertama adalah strateginya keluarganya Musa. Untuk detailnya Anda bisa membaca, antum bisa membaca bukunya langsung ya. Karena ini saya ringkas saja. Yang pertama kita simpulkan bahwa akidah, manhaj dan adab itu lebih penting daripada sekedar hafalan tanpa memahami. Ini sudah kita bahas. Ya, nanti kita akan menyinggung sedikit bagaimana wawancara dengan ayahnya Musa. Ayahnya Musa, kemudian beliau berulang kali mengatakan bahwa tauhid, akidah, adab itu lebih penting daripada hafalan, sekedar hafalan Al-Quran. Bahkan sangat keliru kalau kita hanya menjadikan anak-anak hafal Quran, tapi hal-hal yang sangat wajib ini kita lalaikan. Itu akan berulang kali beliau sampaikan. Terus kemudian yang berikutnya, memanjakan anak tanda enggak sayang. Jadi menuruti semua keinginan anak itu berarti kita enggak sayang, ini juga sudah kita bahas. Kemudian berkorban waktu dan tenaga untuk mendidik anak, ini juga sudah kita bahas kemarin. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu menanamkan cinta ilmu syar'i dan ulama. Nanti setelah itu kita baru menanamkan cinta Quran sejak dini. Kemudian nanti akan kita tampilkan bagaimana jadwal harian Musa gitu ya, jadwal harian Musa, sehingga jenengan punya gambaran dan bisa mengambil faidah bahwa secara global murojaah itu menempati hal yang sangat penting dalam kehidupan Musa. Bukan menambah hafalannya, tapi bagaimana kuatnya seseorang untuk murojaah. Sampai kata-kata yang sangat terkesan itu, beliau pernah mengatakan ya, ada orang itu intinya adalah pernah hafal, bukan hafal Al-Quran, tapi pernah hafal Al-Quran. Kenapa? Karena seakan-akan selesai 30 juz, tapi karena tidak dimurojaah gitu, banyak hafalan yang hilang gitu. Nah, ini akan kita bahas pada saatnya. Baik, kita akan menuju ke
Salah satu strategi keluarga Musa untuk menanamkan cinta Quran adalah menanamkan kecintaan pada ilmu syar'i dan ulama. Menanamkan cinta ilmu syar'i dan ulama. Nah, yang pertama adalah keluarga Musa atau ayahnya Musa itu berusaha untuk menumbuhkan semangat dan mencintai kitab matan ulama. Dengan cara apa? Dengan cara menghafalnya dan mempelajari. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, Abah wa umat sekalian. Kenapa? Karena di zaman ini sudah mulai tergerus. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu di desa gitu ya. Kita sering mengenal istilah itu nazoman. Mungkin di setiap daerah beda-beda gitu. Dan ini biasanya diajarkan di desa karena metode kalau dalam tanda kutip salaf ya. Salaf artinya metode kuno itu selalu mementingkan hafalan ini tadi. Jadi anak-anak membaca saja gitu, membaca dengan syair tertentu, dengan nada tertentu suatu kitab. Isinya sebenarnya kitab yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Safinatun Najah ini bukan hal yang baru gitu ya, baru di Indonesia. Sebenarnya kitab Safinatun Najah itu sudah diajarkan di usia SD sejak zaman dulu kala. Gitu. Sejak kitab ini ditulis turun temurun gitu ya, itu diajarkan. Ya, mungkin orang-orang saya pernah mendengar Ustadz Abdullah Amin itu juga beliau menangis istilahnya. Pernah mendengar di musola beliau membaca kitab ini Safinatun Najah. Jadi sudah ada di usia kecil belajar kitab langsung ya, Safinatun Najah. Nah, setelah ini karena tergerus zaman ya, mungkin orang sudah menjauhi kitab ulama, lebih memilih kitab buku-buku yang modern gitu kan. Akhirnya seakan-akan terpisahlah ya, antara mengenal ulama-ulama ya, dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Dan ayahnya Musa, karena kita ya sekali lagi saya dan ayahnya Musa mungkin tidak pernah ketemu kan gitu, tidak pernah, bahkan buku ini baru saya baca mungkin akhir-akhir ini, tapi ternyata ya metode kita sama. Kenapa? Karena kita mengambil dari sumber yang sama gitu. Sumber kita sama, yaitu apa? Lebih mementingkan ilmu parenting yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Dan semuanya mengatakan apa? Pentingnya menghafal matan sedari kecil gitu. Nah, ini cara Musa ya, yaitu pertama menghafalnya dan mempelajari. Apa buktinya? Apa buktinya? Ketika Musa ya sebelum buku ini tulis, itu Musa sudah menghafal Al-Arbaun An-Nawawi. Ya, kitab Al-Ba'in An-Nawawi yang di apa? Dihafalkan anak-anak itu, mereka Musa ini sudah hafal gitu. Kitab Arba'in Nawawi. Dan ini kita ajarkan di anak-anak gitu. Dan anak-anak mulai TK ya, kalau di TK itu lebih mudah, di Taut Kitab Rumah Quran itu lebih mudah. Ya, nanti detailnya akan kita bahas. Kemudian juga ketika buku ini ditulis ya, Musa itu sedang menghafal Bulughul Maram ya, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, usia berapa tahun? Bapak Ibu sekalian? Usia kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahunan gitu. Ya, mirip dengan kitab Rumah Quran. Jadi kembali ke kitab ulama, bahkan kalau di kita itu masih berusaha ya, masih berusaha fontnya kita gedein kan gitu. Kemudian masih ada gambar. Jadi kita ingin mendekatkan kitab ulama ini kepada anak-anak. Itu visi kita sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Nah, tapi Musa ini kembali ke kitabnya asli gitu. Dan hasilnya gimana? Luar biasa ya. Hafal mutkin Arba'in Nawawi dan hafal mutkin Bulughul Maram. Ya, karena pas sekali. Terus kemudian muncul pertanyaan, ngapain kita harus kembali ke kitab matan para ulama? Abah umat sekalian, ada beberapa alasan ya. Pada beberapa alasan ini tidak ada di buku tersebut ya.
Tapi dari kami ya, ketika berjuang di Kota Rumah Quran ini, memang sejak 4 atau 5 tahun yang lalu sudah mencanangkan visi kita ingin mendekatkan kitab-kitab para ulama ke dunia anak-anak. Bahkan dulu ya saya sempat mengumpulkan beberapa teman, ada yang dia ahli suka gambar gitu ya, suka gambar. Ada lagi yang satunya, kita ada 2 3 tim ya, 3 orang ya, qadarullah karena kesibukan masing-masing juga tidak berlanjut. Ada satunya itu bagian desain, jadi setelah digambar gitu kemudian didesain oleh teman-teman yang bisa mendesain pakai Photoshop atau Corel gitu. Nah, ada gambar, kemudian ada matan ulama. Jadi ketika anak-anak belajar itu nyaman dengan gambarnya gitu loh. Tapi yang dipelajari ini kitab matan ulama. Nah, gitu. Jadi kita dulu sempat mencanangkan ide ini. Ya, karena keterbatasan SDM juga kita belum berlanjut. Jadi masih pelan-pelan kita berusaha menyesuaikan buku kita ya sesuai dengan usia anak-anak. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita susah-susah kayak gitu? Umat sekalian, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin anak-anak merasakan keberkahan kitab para ulama. Apa itu berkah? Berkah ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu thubutul khairi wa dawamuhu. Itu arti yang pertama. Jadi kalau Anda mendengar kata berkah, misalkan ada hadis tasahharu fa innas sahur ya, barokah. Bersaurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Apa sih keberkahan? Ya, di Al-Qur'an juga banyak ya. Di Al-Qur'an banyak kata-kata keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan? Yaitu thubutul khairi wa dawamuhu. Yaitu thubut, tetapnya suatu kebaikan, dan dawamu, dan langgengnya. Jadi ketika ada suatu kebaikan ya, itu akan berlanjut terus, maka itu berkah. Kebaikannya akan terus berlanjut, itu berkah. Nah, sekarang kitab. Coba bayangkan apa yang diajarkan ini, yang dihafalkan oleh Musa, Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau hidup di tahun 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Kalau di Masehikan sekitar 1372 dan 1400-an. Nah, dari sini ya kita bisa tahu ternyata buku Bulughul Maram ini ya, bertahan hingga sekitar 600 tahun sampai sekarang. 6 abad. Sedangkan umur dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri hanya 79 tahun. Ya, jadi kebaikan kitab ini itu terus berlanjut, bahkan mungkin nanti sampai hari kiamat pun ya, mendekati hari kiamat, buku ini akan terus dihafal dan dipelajari. Jadi keberkahannya ada. Subutul khair wa dawamuhu. Imam Nawawi ini lebih berkah lagi ya. Beliau hidup hanya 45 tahun kalau dalam Hijriah. Jadi 45 tahun, kurang lebih 44 sampai 45 tahun itu usia beliau. Tetapi ya, rata-rata buku beliau itu digunakan sampai sekarang. Dan banyak digunakan oleh orang-orang baik itu di mazhab Syafi'i ataupun di luar mazhab Syafi'i. Ya, ini kedua ulama ini bermadzhab Syafi'i ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Berapa tahun Arba'un Nawawi? Ya, kisarannya ya. Kalau Imam Nawawi hidup di 631 Hijriah dan sampai 670-an Hijriah, maka sudah sekitar 7 abad. Ya, sekitar 7 abad. Kitab Arba'in Nawawi yang tipis ya, hanya 40 sekian hadis, tapi ternyata kebaikannya terus berlanjut. Subutul khair wa dawamu. Ini berkah. Nah, kita ingin mendekatkan kitab-kitab yang berkah ini kepada anak-anak. Sangat eman ya. Nanti kalau anak-anak enggak mengenal kitab-kitab yang berkah ini di usia mereka, karena enggak tahu nanti di SMP mungkin ada yang mereka
ke sekolah umum kan gitu. Ada yang mereka di jalur pondok. Ya, kalau di jalur pondok mungkin masih bersentuhan. Ya, kalau di jalur umum paling tidak mereka sudah mengenal siapa Imam Nawawi dan apa kitabnya. Jadi mereka merasakan bagaimana keberkahan kitab-kitab para ulama. Kemudian arti yang kedua yaitu kasratul khair wa ziyadatuhu. Banyaknya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Itu artinya berkah. Jadi kebaikan itu terus langgeng dan sesuatu yang sedikit menjadi lebih banyak kebaikannya. Dan kitab-kitab ini juga termasuk dalam kategori berkah. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mempelajari kitab ini. Berapa penjelasan dari Bulughul Maram? Berapa banyak buku penjelasan tentang Arba'in Nawawi? Jadi semakin berkembang kebaikannya. Makanya kita ingin mendekatkan anak-anak ya dengan kitab-kitab ini agar mereka mendapatkan keberkahan juga di antara dengan mempelajari kitab-kitab ini. Terus alasan yang kedua, kita ingin mendekatkan anak dengan sosok ulama. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail. Terus yang ketiga, kita ingin memotivasi anak-anak agar semangat dan mengikuti jejak para ulama yang bukunya mereka pelajari. Jadi ketika belajar kitab-kitab ini, kita tidak sekedar langsung mempelajari. Jadi kita ingin menceritakan dulu Imam Nawawi itu siapa sih? Bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana kisah-kisahnya? Kemudian gurunya siapa sih? Ya, kemudian bagaimana kehidupan yang menarik di guru-gurunya ini? Jadi ketika belajar kitab, kita juga mengenalkan ulama, gitu. Berbeda kalau kita belajar tidak dengan kitab, gitu kan? Kadang-kadang ulama yang menulis pun tidak tahu. Bahkan yang paling kadang-kadang kita agak miris, ya, nama kita sebutkan, tahu nggak kamu Abu Bakar As-Siddiq? Nggak tahu. Nah, padahal dia sudah SMA misalkan, bahkan udah kuliah. Abu Bakar As-Siddiq saja nggak tahu. Belum lagi nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kan ngeri. Ini sahabat yang paling terkenal. Apalagi ulama, ya, Abu Bakar As-Siddiq nggak terkenal, nggak diketahui, apalagi kita mengatakan kau nggak kamu Imam Nawawi, jelas nggak tahu. Nah, kita nggak ingin seperti itu begitu. Jadi kita ingin menggandengkan anak-anak ini dengan sosok agar mereka punya teladan apa yang dipegang gitu loh. Oh, Imam Nawawi begini-begini, mencontoh Imam Nawawi. Oh, Imam Syafi'i begini-begini, oh, mencontoh Imam Syafi'i. Kita ingin seperti itu. Makanya kita berusaha menggandengkan dengan para ulama. Terus pertanyaan berikutnya, di kitab ruku bagaimana? Nah, untuk gambaran untuk Anda semuanya ya, karena mungkin ini kan cuman Anda itu ngomong aja gitu. Enggak, kita sudah mempraktekkan di sini dan berhasil ya. Cuman memang metodenya ya, mungkin Anda di rumah kesulitan ya, mungkin karena belum bersentuhan langsung dan belum menguasai beberapa ilmu alat yang diperlukan untuk mengajarkan kitab matan ini gitu. Ayahnya Musa berhasil, dan banyak sekali orang-orang di zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, itu berhasil mengajarkan kitab-kitab ini ya. Cuman kita sekarang yang mungkin qadarullah karena jauhnya kita dari kitab para ulama, kurang berhasil mendidikkan kitab-kitab ini kepada anak-anak. Nah, kita ingin menyampaikan beberapa strategi, mudah-mudahan jenengan memahami ya dan bisa menerapkan di rumah. Nah, yang pertama tentang bagaimana strategi mendekatkan kitab para ulama ini. Kita fahami bersama Mbak Umat sekalian bahwa anak-anak di zaman sekarang itu memang karena informasi ya, karena film, karena TV, kartun ya, akhirnya mereka tergambar senang dengan sesuatu yang bergambar gitu loh. Makanya langkah awal kita mendekatkan kitab ini ya, dan ini sudah mulai banyak ya. Saya melihat di toko buku itu ada Arba'in Nawawi, tapi ketika kita buka, wah, full gambar, Masya Allah ya. Kalau ada itu belikan untuk anak-anak Anda agar dia tertarik, paling nggak melihat gambarnya dulu gitu kan. Kemudian ya, bisa dikenalkan tentang hadis-hadis dalamnya. Tapi ya harganya lumayan gitu. Ada Arba'in Nawawi seingat saya, terus ada Rukun Iman ya, itu mulai ada penjelasan itu. Nah,
cara yang terbaik memang kita menggandengkan antara gambar ya dengan kitab matan ulama. Jadi anak-anak sambil menghafal matan ya, mereka senang dengan bukunya. Itu yang cita-cita besar saya dan belum tercapai. Gitu. Saya pinginnya bukunya lux, tapi nanti khawatir berat di orang tua kan, akhirnya jatuhnya mahal. Gitu. Kalau kita nggak pakai buku lux, kadang-kadang anak-anak nggak suka. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi di zaman dulu ya bukunya Anda tahu sendiri, namanya kitab kuning kayak apa kan gitu. Apalagi kitab di musola-musola dulu ya sudah bukunya buram gitu kan. Tapi ya itulah cara cara mengajar yang pas, cara belajar yang pas di saat itu. Nah, itu. Terus Arba'in Nawawi ini kita ajarkan di TAUD dan SDTA. Nah, di Arba'in Nawawi strategi kita hanya membacakan Bapak Ibu sekalian. Membacakan setiap hari, ya ingat nada dan semangat itu pengaruh. Kalau Anda membacakan dengan nada polos-polosan, innamal a'malu binniyati wa in tuh tidur sudah. Anda perlu ekspresif ya, semangat agar tertular semangat itu kepada anak-anak Anda, dan ini bidangnya guru-guru TK. Belum tentu guru-guru SD mampu seperti guru-guru TK ketika di hadapan anak-anak TK. Ya, karena saya pernah mengajar TK juga Bapak Ibu sekalian, dan memang menghabiskan energi. Ya. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak itu lempeng-lempeng aja, namanya anak-anak TK kan, kadang nggak paham, hanya lihat aja. Tapi tetap kita harus menampilkan ekspresif. Ya, butuh minum 1 botol, baik itu didengarkan anak-anak atau tidak. Tapi walaupun mereka kelihatan lempeng-lempeng saja, hanya nonton aja, mereka menyerap ilmu. Gitu. Dan terbukti ya. Jadi kita sering membacakan. Jadi ada satu saat tertentu itu membacakan aja sudah, anak-anak ngikutin. Baca ikutin dengan nada yang berbeda-beda, dengan semangat. Ya, ada sedikit yang nyantol. Gitu. Ada nyantol, bahkan ada yang kalau kemampuannya bagus, nyantolnya banyak. Itu di usia dini ya. Udah baca ulangi, nanti insya Allah akan terekam sendiri. Kalau di SDTA lah ini mulai kita membahas, karena untuk usia kelas bawah ya, kelas bawah kita mulai di kelas 2 ya, di kelas 2 nanti bertingkat, kita bagi level-level. Nah, nanti ya kita ajarkan juga tentang bagaimana menerjemahkan dan juga penjelasannya. Jadi anak-anak di SD itu sudah bisa mengartikan dikit demi sedikit. Misalkan innama gitu ya, innama artinya apa, al-a'malu artinya apa, diartikan dikit-dikit. Awalnya Abah umat sekalian itu sulit, iya memang. Namanya orang belajar pertama pasti sulit. Tapi lama kelamaan akan terasa mudah. Kok bisa? Bukan malah stres. Banyak buktinya. Dan alhamdulillah alumni kita, dari 2 alumni kita merasakan kemudahan ketika di pondok mereka gitu. Baik itu Khadijah Akila, baik Aisyah Datunuha, ya sama. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa. Di awalnya mereka sulit sama. Jadi ketika kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai enak. Jadi ini yang kelas yang sudah kita bina dari awal itu kan ada Mas Ahmad, ada Mbak Rumaiso. Itu juga merasakan enak, mudah gitu loh. Untuk menerjemahkan itu mudah sekali. Itu bahkan kadang-kadang mereka bisa mengartikan walaupun tidak memahami nahwu sorofnya gitu. Jadi ini cara kita di SDTA dan di TAUD untuk mengajarkan Arba'in Nawawi. Safinatun Najah juga sama, Ta'limus Sibyan, Syarhus Sunnah, Usulus Salasa, Tuhfatul Atfal ya, Jazari di SDTA, Nurul Yakin. Jadi semua kitab-kitab ini adalah kitab yang memiliki keberkahan, dan kita berusaha mendekatkan ke dunia anak-anak ya. Tentunya penjelasannya kita harus sesuaikan ya, terus kemudian bahasanya ya, macam-macam. Terus hal yang penting saya sampaikan juga Bapak umat sekalian, masuk kepada saya ya, terdengar itu ada yang apa ya, mungkin karena belum memahami secara detail sehingga ada kritikan gitu. Dan ini perlu saya bahas, kenapa? Karena untuk meluruskan. Yang pertama, disebut bahwa kutab ruku ini mujahidin karena apa namanya? Mungkin ya versinya itu belajar kitab-kitab ulama gitu. Mujahidin belajar kitab ulama. Nah,
Kalau ini diartikan positif, alhamdulillah ya, kita orang yang berjihad, benar. Ya, mujahidin kan bisa diartikan positif, bisa diartikan negatif. Kalau positif, mujahidin itu luas ya. Kita berusaha berjihad ya, mendekatkan kita para ulama kepada anak-anak, itu juga termasuk jihad dalam hal ilmu. Tapi kalau yang dimaksud mujahidin dalam hal negatif, artinya apa? Berjihad yang serampangan karena mengajarkan panahan, misalkan mengajarkan renang, misalkan dianggap mujahidin dalam arti negatif, maka kita jawab, Aba umat sekalian, saya belajar kitab Fiqhul Jihad dengan Ustadz Abdullah Amin dulu. Saya mengetahui benar bahwa memang jihad itu tidak bisa serampangan, perlu adanya imam ya. Kalau seandainya ini ya, Pak Jokowi sekarang bilang kita berjihad melawan siapa misalkan, negara kafir misalkan ya, saat itu jihad terpancangkan. Kenapa? Karena pemimpin di suatu negara sudah memerintahkan gitu. Tapi kalau tidak ada, ya nggak ada. Itu keyakinan kita. Itu kan cuma bohong. Kita ajarkan anak-anak sama dengan keyakinan ini. Di Syarh Sunnah silakan dibuka di bab-bab mendekati akhir. Kita ajarkan bahwa satu, tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh mudah mengkafirkan orang muslim. Kemudian jihad di belakang para a'immah. Jadi apa yang kita ajarkan, ya memang itu ada di kitab ulama gitu loh. Anak-anak juga perlu tahu, tapi ya kita ajarkan sesuai dengan usia mereka. Jangan sampai mereka keliru. Jangan sampai mereka bom sana bom sini, nggak tahu, nggak jelas gitu kan, akan menjadi musibah nanti. Nah, makanya tidak tepat kalau dikatakan Kitab Ruku ini mujahidin dalam konteks negatif. Gitu. Ada lagi yang mengatakan Kitab Ruku ini keras. Kenapa? Karena diajari cadar sejak kecil. Kita tidak mengajari mewajibkan cadar. Ya, anak-anak sendiri yang kadang-kadang, karena ini masa pandemi ya, kadang-kadang dulu juga ada anak-anak kelas 3 itu ya tiba-tiba pakai cadar. Ya saya tidak melarang, tapi kita nggak pernah mewajibkan anak-anak atau bahkan memerintahkan. Kita hanya ajarkan bahwa di mazhab Syafi'i memang di kitab Safinatun aja, silakan dibuka. Ya. Seseorang perempuan yang merdeka, bukan budak. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Walaupun nanti apa yang saya pegang berbeda dengan mazhab Syafi'i ya. Tapi secara mazhab Syafi'i memang mengatakan auratnya adalah seluruh badan, ta'mimul badani. Itu ada di Safinatun aja. Itu. Nah, apakah dengan mengajarkan kitab para ulama ini disebut keras? Kalau misalkan seperti itu berarti para ulama juga keras gitu kan, karena mengajarkan kitab ulama. Tentunya nggak bisa seperti itu. Gitu. Nah, ini kita harus melihat bagaimana kapasitas. Terus mungkin tuduhan, ini kan kitab bukan untuk anak-anak SD. Enggak, itu anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil belajar kitab itu, dan itu biasa gitu loh. Misalkan ini contohnya masalah tanda balik gitu ya. Kalau kita nggak memahami bagaimana, kenapa kok Syekh Sulaim bin Sumar Al-Hadrami itu menempatkan alamatul buluk ya di awal-awal, padahal kan ini untuk anak-anak yang usia kecil gitu kan, untuk pemula. Nah, coba Anda bayangkan anak-anak itu usia balik itu sekitar berapa? Terus ketika anak-anak melewati usia balik belum tahu tanda baliknya, apa yang terjadi? Karena itu Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami menempatkan alamatul buluk di situ, dengan harapan anak-anak mengetahui kapan baliknya. Jadi kalau balik itu terjadi, mereka sudah siap. Dan kita mengetahui Aba umum sekalian, ada mungkin di pondok atau di mana, mereka kebingungan gitu loh. Ketika balik itu terjadi, ya, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bayangkan kebingungan teman-temannya kan gitu, mau ngajarin gimana. Nah, itu pentingnya. Jadi kita tetap melandaskan bagaimana kitab matan para ulama dan kita ajarkan. Jadi kalau misalkan dituduh keras karena itu, ya silakan Anda menilai sendiri gitu. Tapi kalau kami pribadi tetap berjalan pada rel ini, kita ingin mendekatkan anak-anak dengan kitab matan para ulama sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama
kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Strategi yang kedua oleh keluarga Musa yaitu membiasakan mendengar dan mencintai ceramah para ulama. Pertama, ya, kita perlu menjauhkan anak-anak dari TV konvensional. Nah, ini penting. Bagaimana kita bisa mengharap anak kita hafal Quran dengan bagus, 30 juz, tapi TV kita sediakan di rumah? Sangat berat, ya, sangat berat. Makanya ketika Anda tidak bisa menghindarkan TV ini, maka jangan berharap seperti Musa, gitu kan. Karena orang-orang yang anak-anak hafal Quran, hafal hadis, ya, cemerlang di usia dini, itu nggak ada TV di rumahnya, tidak ada TV. Sehingga makanya ketika ada TV, ya jangan berharap terlalu banyak, gitu kan. Sudah yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, anak-anak pencapaiannya segini kita syukuri. Nanti ketika mondok dia disterilisasi dengan TV, mungkin dari saat itulah anak-anak mulai bisa berkembang lebih baik. Tapi kalau Anda sanggup, ya seperti keluarganya Musa ini, wah luar biasa. Karena itu abah umat sekalian, kita nggak bingung dengan apa, di Mauritania anak-anak 7 tahun sudah hafal Quran. Lah di sana nggak ada HP, nggak ada TV. Kesibukan anak-anak dengan hewan, dengan Quran, selesai. Ya. Lingkungan mau keluar, anak-anak nggak pernah cerita tentang HP, tentang game, ya, tentang ini, nggak ada. Cerita mungkin tentang Al-Quran, hafalannya sampai mana, hewan, sehingga apa, ya ketertarikannya pada Al-Quran terus. Makanya mereka 7 tahun belum hafal Quran, malu. Nah, ini beda dengan kita. Jadi jauhkan dengan anak-anak kita itu TV konvensional, TV-TV umum. Terus strategi Musa berikutnya yaitu dengan mendekatkan dengan TV sunnah, ya, nonton bareng, kemudian puji pembicaranya. Nah, maksudnya puji pembicaranya gini, misalkan ada seorang ulama gitu ya, misal favoritnya ini ya Ustadz Laude Abu Hanifi, ayahnya Musa, yaitu Ustadz Abdul Hakim Adab. Misalkan ada ceramah Ustadz Abdul Hakim Adab ceramah gitu ya. Nah, mungkin ya kita karena nggak ada contohnya di sini, mungkin kalau versi saya, wah ada ustadz yang luar biasa itu sedang di TV itu, ayo nonton yuk, ayo nonton. Nah, dengan ada yang bagus, menarik gitu kan, udah nonton. Terus kemudian ketika ditekan, wah masya Allah ini kata-kata yang luar biasa, hebat ini, pinter ini, luar biasa. Nah, kita puji, ya kita puji ustadz-ustadz yang ada ceramah di TV, sehingga apa, anak-anak yang melihat itu, ternyata hebat ya orang ini ya, hebat ya, itu berulang kali digitukan, sehingga apa, tertanamlah anak-anak cinta dengan apa yang dilihat itu. Nah, beda kayak kita misalkan yang ditonton apa, sinetron gitu kan, sudah terekam di otaknya anak-anak. Umiku nonton sinetron gitu, abiku nonton sinetron, atau kakekku nonton sinetron, dan yang terekam sinetron itu, dan itu akan terbawa ke perjalanan anak-anak yang di sekolah cerita sinetron, bahkan mempengaruhi sikapnya yang tadinya mohon maaf nggak kenal tentang pacaran gitu kan, hubungan laki perempuan itu kan, polos-polos saja, tapi ketika nonton sinetron dia terpengaruh jiwanya, karena usia anak-anak sampai SMP SMA ini kan usia yang rawan gitu. Jadi ketika nonton sinetron malah berbahaya untuk mereka. Nah, terus bagaimana kita bisa mengharap anak-anak hafal 30 juz kalau kondisinya kayak begini, kan sulit gitu. Jadi ini adalah strategi Musa untuk menjaga anak-anaknya itu untuk hafal Quran. Bahkan dalam satu sesi wawancara ya, sempat di bandara gitu kan, kemudian ada TV. Nah, mungkin ayahnya Musa itu melihat, loh Musa ini kok nonton TV itu ya. Udah abinya Musa izin kepada yang wawancara gitu, ayo kita pindah dulu yuk, saya khawatir Musa nonton TV. Pindah, hanya menyelamatkan anaknya dari TV. Makanya ya kita memaklumi, ya jelas wong ayahnya menjaga beneran gitu kan, dari dosa maksiat dijaga beneran. Allah berikan hadiah yaitu 30 juz mungkin kepada Musa. Terus kita lihat kita gitu loh, kita ingin anak kita seperti itu, tapi kita
nggak bersikap seperti ayahnya Musa, yang jelas jauh gitu. Terus strategi berikutnya yaitu membacakan kisah ya. Jadi kita ingin mendekatkan para ulama kan, maka kisahkan kepada anak-anak Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi dibacakan kisah-kisah. Nah, ini nanti akan membuat anak-anak mencintai ulama dan juga mencintai apa yang disampaikan oleh ulama itu. Nah, ada hal yang menarik di sini tentang bahaya TV. Ini kayaknya perlu saya bahas lebih detail ya. Silakan Anda kalau punya YouTube dibuka. Kalau bisa bahasa Inggris maka lebih bagus lagi. Di YouTube itu ada ini ya. How affect the brains of young children. Kalau nggak salah ada television ya. Bagaimana televisi mengakibatkan atau berefek ya pada otaknya anak-anak kecil, yang disampaikan oleh Dimitri Alexander Christakis. Beliau ini, Bapak umat sekalian, yaitu spesialis dokter anak ya dan juga peneliti. Jadi beliau di TED ya, di TED itu beliau menceritakan detail bagaimana TV itu ternyata merusak otaknya anak-anak kita. Nah, pertama, ini saya ringkaskan, nanti detailnya bisa dilihat sendiri atau kapan nanti kita bahas tentang khusus tentang ini. Jadi ini adalah otaknya anak-anak ya, otaknya anak di ketika baru lahir, yaitu beratnya 333 gram. Setelah 2 tahun ya, dia mencapai segini. Dan pertumbuhan ini terpesat ya, sangat pesat. Ketika awal lahir sampai 2 tahun atau 1 tahun itu kecepatan tumbuhnya itu cepat sekali dan lama kelamaan akan melambat ya. Apa hubungannya? Ketika anak otaknya tumbuh, dia menyerap semua informasi dari lingkungannya. Coba Anda bayangkan ketika anak-anak ini tumbuh otaknya, yang Anda suguhkan adalah TV, ya kan? Tumbuh besar isinya TV, besar lagi isinya TV, dan itu menempati porsi terbanyak dari otaknya. Makanya itu justru akan merusak berat anak-anak kita. Kan kita kadang-kadang sulit untuk mengendalikan anak, kasih HP gitu kan, biar nonton di HP. Terus tontonan di HP ini kayak apa? Kartun kok, kartun bener selamat tah? Ada musik di situ, ya kan? Mungkin ada iklan YouTube gitu kan, macam-macam di situ. Apakah yakin selamat? Nah, TV apalagi? Nah, jadi yang diserap itu adalah sesuatu yang buruk dan ini pesat sekali ya. Nah, ini bahaya. Nah, ini beliau berdasarkan penelitian beliau ya. Coba lihat di sini, pertumbuhan besarnya otak anak dalam gram pada usia baru lahir ya, sampai usia 1 tahun ini sangat pesat, kenaikannya sangat pesat. Ya, dia akan terus naik, kemudian pada usia remaja ini mulai menurun. Ya, sekitar 40 sekian tahun ini mulai menurun. 1921 mulai menurun ya. Nah, coba bayangkan di usia emas ini kan pertumbuhannya cepat. Kita suguhi TV. Ya, terus berarti porsi terbesar anak-anak otak mereka adalah apa? Terkait TV tadi. Berbeda dengan zaman dulu kan. Zaman dulu anak-anak bermain di lapangan gitu kan. Main apa, misalkan gaple, main apa, pokoknya terkait di lapangan. Terus Quran ya, kita setelkan Quran tiap hari misalkan, itu akan jadi luar biasa. Isinya di sini apa? Pertumbuhan otaknya Quran semuanya. Nah, ini kalau beliau, karena beliau bukan orang Islam ya, jadi melihat sisi rusaknya anak-anak itu biasanya apa? Terkait dengan perkembangan awal mereka. Ada apa di situ? Apa yang diserap oleh anak? Jadi anak-anak ketika dia bengong, itu bukan berarti bengong, tapi menyerap semua informasi. Gitu. Ayahnya ngomong apa diserap sama dia, ibunya ngomong apa diserap. Makanya sampai ada para ulama dulu ya, ketika bawa anaknya gitu kan, kalau nggak salah itu ada seorang sahabat bawa anaknya, kemudian ada musik, ditutup telinga anaknya itu.
ya kan? Ini ulama dulu itu metodenya sudah sangat luar biasa. Tinggal kita ini yang jarang membuka kitab-kitab ulama sehingga nggak tahu. Mereka memahami bahwa perkembangan anak ini luar biasa sehingga dengar musik aja telinganya ditutup supaya terhindar dari itu. Masya Allah. Dan ternyata sesuai dengan penelitian Dimitri Alexander ini. Nah, di sini terkait sinapsis. Jadi seseorang anak kita kan berkembang ada sinapsis, rangkaian dari saraf-saraf itu ya. Jadi ini menentukan kecerdasan kita. Jadi yang disampaikan berita menentukan kecerdasan kita. Pada awal ya kita lahir dengan neuron yang standar gitu. Neuronnya standar, kita sudah dibekali neuron yang standar. Kemudian ya kita neuron itu akan terus menjalin hubungan ya, bertambah sesuai dengan pengalaman anak-anak, yaitu early experience. Jadi pengalaman pertama yang dialami anak-anak itu sangat berperan untuk perkembangan anak-anak ini. Nah, setelah usia 15 tahun maka sudah klop ya. Kemudian bisa menyatu dengan kebiasaan anak-anak. Makanya termasuk kebiasaan-kebiasaan, perilaku, tutur kata segala macam itu terbentuk di usia awal ini. Padahal mereka cuma diam gitu kan. Tapi sebenarnya itu masa-masa yang riskan untuk anak-anak. Ketika kita bisa menyelamatkan anak-anak, maka insya Allah jalannya lempeng-lempeng gitu. Nah, ini adalah contohnya ketika baru lahir ya, jaringannya seperti ini. Nah, ini 3 tahun ini jaringannya banyak, ini menyerap informasi ya. Semua informasi itu disimpan, dikelola oleh otak kita. Nah, usia 15 tahun mulai berkurang lagi. Jadi ini masa-masa riskan. Nah, sedangkan kita suguhin TV kepada anak kita gitu kan. Sinetron pada anak kita ya. Terus bagaimana isinya otak anak kita? Makanya kita kalau mengharapkan kayak Musa kayaknya jauh deh. Kenapa? Karena kita masih ada anak-anak sulit kita hindarkan dari ini semua. Nah, di sini beliau menyampaikan tentang bagaimana stimulasi ya, kurangnya stimulasi. Secara normal ini yang bagian kuning sama merah ini beliau menyebutkan otak anak yang bekerja dengan stimulasi yang normal. Ya, artinya nggak ada gadget gitu kan. Waktunya itu ya sedikit, kemudian anak-anak memang di lapangan distimulasi terus normal dalam keadaan normal, maka dia otaknya seperti ini. Kalau distimulasi bagus ya mungkin yang hitam-hitam ini akan hilang gitu kan. Jadi otak-otaknya bekerja. Terus yang ini itu tidak ada stimulasi, artinya mereka hanya terpusat di sini. Otak ini akan ya melemah gitu, yang hitam-hitam ini kalau misalkan anak-anak hanya dipegangi HP dan TV ya, sering dipegangi HP TV sehingga mereka jarang bergerak, jarang ke dunia mereka yang real ya, sehingga nggak semua otaknya itu akan terasah gitu. Saya ingat kata-kata orang tua kita dulu kan, otak itu semakin terasah semakin tajam, semakin nggak dipakai semakin tumpul ya, mungkin ini pas untuk menggambarkan ini. Nah, beliau menyampaikan juga ini, ketika anak usia 3 tahun ya lebih banyak nonton televisi, maka akan terlihat di usia 7 tahun dia akan mengalami masalah perhatian ya. Dia nggak bisa fokus pada satu hal ya, dia kecenderungannya akan berubah-ubah terus pikirannya, nggak konsentrasi, tek sedikit ganti pikiran. Kenapa? Karena di sini beliau menjelaskan bagaimana cepatnya televisi ya. Jadi apa yang dilihat anak-anak itu kan di televisi itu cepat alirnya. Misalkan gambar tentang onta gitu kan. Onta nggak dilihat dari awal sampai akhir, tapi dipotong sehingga cepat sekali gitu loh. Nah, ketika dia melihat kondisi asli di real world onta, mereka akan bosen. Kenapa? Karena mereka terbiasa melihat di TV ini layarnya ini yang dilihat itu cepat gitu loh. Dan itu ternyata pengaruh kepada masalah perhatian. Makanya ketika anak-anak kita usia 7 tahun, 8 tahun kok ada perhatiannya kurang, ya jangan salahkan anak kita dulu ya. Evaluasi diri. Oh, jangan-jangan dulu tak kasih HP terus anak saya. Oh, jangan-jangan dulu tak kasih TV terus. Nah, itu sehingga muncul kita istighfar dulu.
Ya, kita bertobat dulu, istighfar ya, ini anak-anak ini gara-gara saya ini. Ya, terus kita benahi anak kita. Ini menurut bukan penelitian ya, tapi bukan penelitian orang Islam, tapi menurut penelitian Dimitri Alexander yang ternyata sesuai dengan kita. Nah, ini usia 0-3 tahun ya. Untuk tontonan yang menyebabkan masalah perhatian ini ya, ternyata apa? Tontonan antara 0 sampai 3 tahun ini muatan pendidikannya itu enggak ada, 0%. TV 0%, untuk yang umum ya, misalkan kartun gitu kan, iklan segala macam 0%. Entertainment ya 60%. Kekerasan apa? 110%. Kartun misalkan ya. Coba misalkan Bobo Boy misalkan. Ada berapa macam adegan kekerasan di situ? Atau banyak macam. Jadi Bobo Boy, apalagi yang sekarang ke tren, misalkan Transformer kalau saya dulu, terus macam-macam ya. Ternyata yang tidak ada muatan edukasinya gitu loh. Sehingga ini mengakibatkan apa? Menyeraplah anak-anak tentang kekerasan. Dan biasanya anak-anak yang seperti ini akan cenderung agresif. Akan agresif. Nah, ini nanti detailnya bisa dilihat sendiri di situ ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa tulisan Abu Hanafi ya di dalam buku ini. Beliau mengatakan kadang mereka bercerita tentang Amerika, Jepang, Cina dan lain-lain. Saya berkata dalam hati, sebenarnya kalau kita mau membaca buku-buku keislaman, ini semua sudah diajarkan para ulama. Hanya saja kita sendiri yang jauh dari sumber dan tokoh Islam. Nah, ini beliau tulis kalau tidak salah di Facebook beliau, yaitu ketika beliau itu pernah diundang ya, menyampaikan ceramah gitu kan, menyampaikan ceramah karena terkait anaknya yang berhasil dididik oleh beliau, dan disandingkan dengan dua pembicara lain gitu. Nah, dua pembicara lain ini yang disampaikan hanyalah referensi-referensi dari apa? Amerika, dari Jepang, dari Cina ya. Membesarkan seperti itu saja. Padahal ya sebenarnya jadi memang benar ya. Para ulama kita metode pendidikannya itu sudah luar biasa. Tapi kita sendiri yang jauh dari kitab-kitab pendidikan yang ditulis oleh para ulama. Sehingga apa? Kita hanya melihat Amerika hebat, Jepang hebat, Cina hebat. Tapi kita nggak mau melihat tokoh-tokoh Islam sendiri. Gitu. Ini luar biasa. Jadi metode yang terbaik sebenarnya adalah kita kembali ke metode pendidikan para ulama dulu. Kemudian beliau menyampaikan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak meskipun masih kecil. Ya, jauhkan dari musik dan tontonan yang merusak. Tanamkan akidah dan tauhid kepada anak, tanamkan ahlus sholah yaitu ahlu kebaikan, dan siapa ahlu maksiat. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa kita mulai dengan anak-anak kecil. Ya, kita tentu bisa menyesuaikan gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya kita cegah, kita perintahkan kepada kebaikan. Kemudian, nah ini jauhkan dari musik dan tontonan yang merusak. Dan kembali beliau tanamkan akidah tauhid kepada anak. Beliau mengatakan lagi, ini terkait hadiah ya. Kenapa? Karena ini juga sering jadi konflik. Ada yang mengatakan kalau anak dikasih hadiah khawatirnya nanti dia senang dengan hadiah itu sehingga nggak ikhlas gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa bertingkat, dan ini masya Allah ya sama dengan apa yang kita sampaikan dulu sejak awal kita mendirikan Kutab. Hadiah itu boleh Bapak Ibu sekalian, tapi kita bertahap menghilangkan hadiah itu. Kenapa? Karena anak kecil itu berpikirnya itu apa? Konkret, gak abstrak. Ketika kita langsung suguhkan nanti pahala loh, nanti surga, mereka tidak paham. Tidak paham. Tapi kita bisa masukkan terus menerus surga neraka, surga neraka, surga neraka, sehingga apa? Tertanam pada saatnya hadiah kita hilangkan tidak masalah. Tapi di awal kasih hadiah nggak apa-apa. Tapi itu pun masih ada yang tidak sepakat gitu kan. Nah, ini katanya Musa, ayahnya Musa ya. Dahulu para orang soleh agar anaknya rajin sholat jamaah di masjid, ya diselipkan tuh uang di bawah karpet masjid. Ya, mungkin wah nemu uang gitu kan, nemu uang. Akhirnya besoknya kembali lagi, wah jangan-jangan saya menemu uang lagi nih di masjid. Gak apa-apa, itu di awal. Itu di awal. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak datang ke masjid dulu. Setelah itu kita bina, kita fahamkan bahwa apa? Nanti kalau ke masjid tentu mengharapkan pahala Allah pelan-pelan. Jadi pertama hadiah nggak apa-apa.
Jadi ini beliau mengatakan mengharap itu enggak tercela, Bu. Sama seperti kita ibadah kepada Allah, kita mengharap masuk surga, dijauhkan dari neraka, ya. Tapi Ibu bisa tambahkan, ya, kita ngomong ke anak kita, kalau kakak rajin sholatnya, kakak bisa dapetin yang lebih banyak dari ini. Mungkin dia nemu uang tadi kan, kita beri tadi lebih banyak, dan di mana? Ya di surga Allah nanti akan dapat lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak ini, gitu. Jadi hadiah tidak masalah, ya. Tep. Kemudian ada satu lagi yang perlu, nah, yaitu yang terakhir adalah tentang pendapat ulama, ya. Jadi strategi yang ketiga, bagaimana menanamkan cinta ilmu syar'i dan ulama di keluarga Musa, yaitu mendekatkan pendapat para ulama dan biasa memakainya pada kehidupan sehari-harinya, ya, contohnya tadi sudah. Nah, nanti ada nasihat yang bagus bagi Anda yang memiliki bukunya, ya, silakan dibuka. Ini ada halaman 225, 226, 231 sampai 233 terkait apa? Menjaga anak-anak dari tontonan, dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya. Ini ada bagus di sini. Silakan nanti dilihat sendiri. Kemudian ini nasihat yang terkait tentang TV, ya. Bagaimana bahayanya TV. Itu di halaman 210 sampai 211, 217 dan 222. Baik, karena sudah jam 5, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya bertobat apabila ada kesalahan, dan itu dari saya dan setan. Dan semoga bermanfaat untuk antum semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.